Bismillahirrahmanirrahim. Karena ujub itu adalah ijabul mar'i li nafsihi, yaitu adalah salah satu perkara yang merusak itu adalah bagaimana seseorang itu ujub kepada dirinya sendiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan salah satu perusak hati yang paling cepat itu adalah ketika manusia sudah ujub kepada dirinya sendiri. Dan para ulama luar biasa, mereka sangat berhati-hati terhadap ujub kepada apa yang telah mereka lakukan ataupun apa yang telah mereka kerjakan. Karena mereka tahu bahwasanya ujub itu ibaratnya adalah hujan yang deras yang turun di atas, yang turun di satu tempat, di mana tempat itu ada batu, yang di atasnya ada pasir. Pasir itu amalan kita. Lalu seseorang melakukan ujub, hujan deras yang diibaratkan dengan ujub langsung menghilangkan semua pasir yang ada di atas batu, yang itu merupakan perumpamaan dari amal ketaatan manusia. Nah, sekarang para ulama lalu menyampaikan kepada kita, lah ujub itu ada beberapa. Ujub itu ada beberapa macam. Maka sesungguhnya para ulama menerangkan ada berbagai macam hal yang bisa menjadikan seseorang itu begitu ujub. Kita bagi menjadi dua. Ada ujub pada perkara-perkara yang sifatnya itu tabiat atau sesuatu yang sifatnya fitrah, ada dalam kehidupan. Ada yang ujub pada sesuatu yang sifatnya di dalam ketaatan. Jadi kita bahas di dua. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi kita sudah bahas ada ujub dalam dosa, sekarang ada ujub yang bukan dosa. Nah, ujub dalam yang bukan dosa itu ada dua. Ada ujub yang sifatnya perkara duniawi, ada ujub yang sifatnya perkara agama. Ya. Sekarang kita bahas ujub dalam perkara yang sifatnya duniawi. Ujub dalam perkara yang sifatnya duniawi itu, ya, maka sesungguhnya ujub yang dalam perkara duniawi itu bermacam-macam yang kita temukan, dan bisa jadi kita bisa terkena penyakit ujub. Ujub dalam perkara duniawi itu apa? Ujub ketika kita merasa memiliki kulit yang putih, fisik yang menawan, maka sesungguhnya itu termasuk salah satu celah masuknya ujub. Ketika seseorang itu diberikan oleh Allah fisik di atas rata-rata manusia, kalau yang memiliki fisik di atas rata-rata tidak memiliki iman, maka sungguh dia adalah orang yang berpotensi rusak hidupnya dan berpotensi rusak pada kehidupan di akhiratnya. Ya. Karena fisik. Ya. Makanya akhirnya Masya Allah ya, yang kita khawatirkan adalah kalau ada seseorang diberikan oleh Allah fisik yang menawan, tapi fisik itu tidak diiringi dengan komitmen iman yang kuat seiring dia memiliki fisik yang menawan. Kenapa? Fisik yang menawan itu bisa menjadi sumber kerusakan dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam sisi. Kita tentunya mendapati Nabi Yusuf mendapatkan cobaan dalam hidupnya bukan karena fisiknya yang biasa, tapi karena fisiknya di atas rata-rata. Dan akhirnya beliau mendapatkan cobaan. Sama pula, bahwasanya ketika kita mendapati bahwasanya fisik itu merupakan perkara duniawi, tapi bisa menjadikan seseorang itu memiliki ujub dengan penyakit fisik yang dia miliki. Sehingga akhirnya dia itu ujub dengan dirinya. Bedanya dengan takabur apa Ustaz? Kalau al-kibr, dia itu bedanya antara ujub dengan kibr. Kalau kibr itu sembari merendahkan orang. Kadang-kadang orang yang ujub, dia tidak merendahkan orang, tapi begitu bangga dia kepada dirinya sendiri. Bangga dia melihat kepada dirinya sendiri dan memandang rendah, tetapi dia tidak menghinakan dan memandang bahwasanya orang lain itu di bawah dia. Kalau dia tidak merendahkan, itu ujub. Kalau merendahkan itu namanya kibr. Maka sesungguhnya ujub dalam perkara dunia itu datang dari fisik kita. Dan hati-hati kalau ada anak-anak kita diberikan fisik itu. Kalau kita melihat ada anak kita diberikan fisik di atas rata-rata, yang harus dilakukan setiap orang tuanya itu apa? Memastikan anak kita memiliki iman yang lebih kuat daripada fisiknya. Supaya fisiknya itu tidak menjadi sumber fitnah bagi untuknya. Berapa banyak perempuan cantik diberikan oleh Allah dalam kondisi yang mempesona, diberikan kondisi yang mempesona di dalam hidupnya,
Tapi Masya Allah, justru kecantikan itu menjadi sumber fitnah baginya. Akhirnya apa? Dia berzina, dia dizinai, dikejar-kejar banyak orang, dan ujungnya akhirnya menjadi korban dari syahwat banyak laki-laki yang ingin menerkamnya. Ya, makanya akhirnya betul kalau para ulama salah mengatakan ketampananmu dan kecantikanmu adalah fitnah besar. Yang kalau kamu mendapatkan itu tidak disertai iman sebagaimana Nabi Yusuf menempa imannya ketika beliau memiliki fisik di atas rata-rata, maka justru ketampanan dan kecantikan itu menjadi sumber kerusakan dunia dan akhirat manusia. Makanya kalau kita doa sama anak itu apa? Ya Allah, baguskanlah akhlak anakku, termasuk iman anakku, sebagaimana engkau membaguskan fisiknya. Itu kalau doa itu begitu. Kalau saya selalu mendoanya begitu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluq. Allahumma kama hasanta khalqaka fahassin khuluqaka. Sebagaimana Allah membaguskan fisikmu, maka ya Allah semoga engkau membaguskan akhlaknya, dan di dalamnya itu adalah. Kenapa? Karena fisik tanpa iman dan akhlak, fisik itu akan menjadi sumber kerusakan. Ya kan? Berapa banyak orang yang akhirnya susah gitu untuk menutup auratnya, ya disebabkan karena ujub kepada dirinya. Bahkan yang terkadang aneh adalah orang itu justru menyebut bahwasanya ini cara dia menikmati syukur dengan membagi-bagi apa yang ada pada dirinya kepada banyak orang. Ini kan sudah kelewatan ini, ya. Dan orang yang semacam ini akan terkena sebuah ayat yang Allah sampaikan, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang semua nikmat yang kamu dapatkan. Salah satunya kenikmatan fisik. Ada yang sombong dalam perkara duniawi itu apa? Sombong, yaitu dalam perkara yang misalkan dalam perkara jabatan yang dia dapatkan. Dia ujub dengan perkara pekerjaan yang dia miliki, sekolah yang dia belajar di dalamnya, rumah yang dia miliki, mobil yang dia dapatkan, itu semua bisa berpotensi untuk menjadi ujub. Kalau yang dimiliki itu di atas rata-rata. Ya. Maka perkara duniawi, maka semua itu bisa menjadi jalan orang untuk menjadi ujub. Bahkan turunnya kita dari mobil pun bisa menjadi ujub. Kenapa? Syaitan tahu betul kapan itu bisa memasukkan rasa ujub kepada manusia. Ya. Tanpa kita sadari, ada orang yang naik mobil, tanpa sadar gitu, dia merasa bahwasanya mobilnya di atas 300 juta atau mobilnya di atas 700 juta. Dan ketika turun, maka dia merasa, ini mobilku. Ya. Maka itulah perkara yang lembut sekali tadi dikatakan para ulama. Ujub itu kayak sutra. Lembut betul. Masuk ke dalam hati manusia tanpa merasa. Dinaikkan itu hatinya, tanpa dia merasa. Dinaikkan hatinya itu. Lalu akhirnya menjadi kagum dengan apa yang ada di sekitarnya dan apa yang ada pada dirinya. Ijabul mar'i li nafsi. Ya ujubnya manusia sama dirinya sendiri. Ya. Dan kita itu sangat berpotensi untuk menjadi ujub. Di balik foto yang kita share, bukankah kita di balik foto yang kita share bisa menjadi ujub? Di balik apapun yang kita dapatkan itu bisa menjadi celah manusia itu menjadi ujub. Jadi ujub itu tidak harus kaya hari ini. Ujub itu tidak harus jabatannya itu presiden untuk menjadi ujub. Tidak harus. Hari ini semua berpotensi menjadi ujub, kata para ulama. Semua itu berpotensi menjadi ujub dalam perkara dunia. Sehingga akhirnya hanya hati yang betul-betul sensitif, yang dia betul-betul saling, yang betul-betul lalu mampu mendeteksi ini ujub, lalu dia beristighfar kepada Allah. Lalu dia beristighfar kepada Allah. Ini ujub dalam urusan dunia. Ya. Jadi sekali lagi poin yang penting pada ini adalah, oh berarti ujub dalam perkara duniawi itu hari ini tidak harus kaya, raya, tidak harus jabatannya presiden, enggak. Bahkan orang yang tidak mendapatkan keistimewaan itu sekalipun bisa menjadi ujub. Terutama ketika hatinya tidak pernah dikondisikan untuk sehat. Orang kalau hatinya sudah tidak sehat, apapun bisa menjadi penyakit hati. Ya. Karena apa?
dia tidak akan bisa menerima sebuah nasihat. Imam Mujahid itu berkata gini, orang itu kalau sudah melakukan maksiat sering, itu sebagaimana telapak tangan kita, kalau ini diibaratkan adalah hati, kalau ada dosa, maka satu jari kita menutup. Dosa lagi, menutup satu. Dosa lagi, menutup lagi. Dosa lagi, menutup lagi. Dosa lagi, menutup lagi. Kata Imam Mujahid, kalau sudah tertutup, dia nggak bisa apa-apa. Mau dikasih apapun nggak bisa mau menutup. Syarat menerima itu terbuka. Saya dikasih handphone. Tangan saya kalau nutup nggak bisa. Kalau buka bisa. Dikasih minuman. Kalau tangan saya tertutup nggak bisa. Kalau tangan saya terbuka baru bisa. Makanya orang kalau sudah terlalu dosa, hatinya tertutup. Dan kalau hatinya sudah tertutup, Masya Allah. Kalau hati sudah tertutup, maka akhirnya banyak orang yang mereka melakukan ujub pada dirinya, tetapi dia tidak pernah menyadari. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا